Berikutnya adalah al-hikmah. Al-hikmah min ikhfa'i lailatul qadar. Apa hikmah dan hikmah daripada kenapa disembunyikan malam Lailatul Qadar? Ini adalah merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla menyembunyikan dan tidak menjelaskan secara pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, merupakan hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dengan disembunyikan waktu tepatnya malam Lailatul Qadar, seseorang akan giat beribadah dari awal bulan Ramadan, pertengahan dan akhir bulan Ramadan, sehingga dia mengisi waktunya dan penuh diisi semua bulan Ramadan. Kalau seandainya ditentukan malam Lailatul Qadar pada malam 27 saja, maka seseorang akan malas dan berleha-leha di hari-hari lainnya. Maka ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh dilakukan. Hendaknya kita semangat di semua waktu-waktu malam Ramadan. Makanya dalam hadis bahwasanya disebutkan dalam hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirun nas Lailatul Qadar. Rasulullah keluar berhadapan dengan sahabatnya dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tepatnya pada malam sekian. Awalnya ditetapkan demikian. Maka fatalaha rajulani minal muslimin. Maka dua orang dari kalangan kaum muslimin pada saat itu bermalas-malasan beribadah. Karena telah dikabarkan bahwasanya malam Lailatul Qadar tepatnya pada malam misalnya malam 27. Maka ada dua orang dari sahabat dari dua kalangan kaum muslimin pada saat itu bermalas-malasan beribadah di hari-hari lain. Karena dia ingin menunggu waktu-waktu 27 misalnya. Dan begitu Rasulullah SAW mengatakan kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadar fatalaha fulan wa fulan innaha rufi'at. Maka sesungguhnya aku ketika keluar kepada kalian hanya untuk mengabarkan bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada malam sekian-sekian. Namun si fulan dan si fulan bermalasan beribadah. Itu akibat bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar ditetapkan pada malam tertentu, membuat seseorang akan berpangku tangan, dia akan bermalas-malasan, dia akan hanya menunggu malam itu saja. Makanya dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Wa innaha rufi'at. Kini malam itu sudah diangkat. Maksudnya ketepatan dan kepastian malam Lailatul Qadar sudah diangkat. Awalnya dipastikan malam sekian, akan tapi Rasulullah SAW sudah lupa dan memang itu hikmah Allah SWT diangkat dan tidak bisa dipastikan apakah malam 27, apakah malam 29, ataukah malam ke-21 atau 23, 25, tidak dipastikan sekarang. Maka dengan begitu seseorang akan lebih giat beribadah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan sebagian ulama ada mengatakan juga bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pun di malam-malam yang genap. Bisa saja 20, 24, 26 dan juga bisa saja malam-malam awal bulan Ramadan dan juga pertengahan, ya. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan pendapat sampai 40 kurang lebih pendapat yang mengatakan akan tepatnya Lailatul Qadar. Namun apa yang telah kita sebutkan berdasarkan hadis-hadis yang konkret, maka menunjukkan akan 10 terakhir bulan Ramadan merupakan waktu-waktu yang sangat diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya kita menggunakan waktu pada saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan wa innaha rufi'at, sesungguhnya tepatnya malam Lailatul Qadar sudah diangkat. Tidak ada yang tahu, sampai pun Rasulullah tidak tahu, sudah lupa. Wa asa yakuna khairan lakum, dan barangkali ini yang lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah, maka carilah Lailatul Qadar pada malam yang ke-27, ke-29 dan 25. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Imam Al-Bukhari. Maka pada malam Lailatul Qadar ini hendaknya kita menggunakan waktu malam-malam ganjil, terutama hendaknya kita memperbanyak ibadah qiyamul lail dan hendaknya lebih khusyuk dan memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memberikan perjumpaan dengan Lailatul Qadar yang sifatnya nanti Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada engkau 1000 malam beribadah, 1000 malam, ya.
Maka ada amalan-amalan dan terutama doa yang sangat dianjurkan untuk diucapkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, idza wafaqtu Lailatul Qadar ma ad'u. Jikalau saya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka apa doa yang saya akan baca? Maka Rasulullah mengatakan, tuqulin Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Rasulullah mengatakan, berdoalah dan ucapkanlah, Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau Rabbku yang maha pengampun dan memaafkan, dan engkau cinta dan engkau senang memaafkan, maka maafkanlah aku. Itu maknanya. Maka hendaknya kita mengamalkan doa ini dan mengucapkannya di 10 terakhir ini, baik malam-malam ganjil maupun malam-malam yang genap. Mengatakan Allahumma innaka anta afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah itu setiap hari, dan juga bacalah dia di waktu salat Anda, ketika Anda sujud, ketika yaitu sebelum salam daripada salat qiyamul lail juga membacanya, dan juga waktu-waktu lain hendaknya kita memperbanyak doa tersebut.